Sobat PR yang sudah pilih file nomor 2 tentang prediksi potensi apa yang tersembunyi di dalam diriku. Oke, sekarang kita langsung buka kartunya. Kita tiriskan, lalu buka dulu kartu tarotnya. Kartu pertama ada The Hermit, lalu ada The High Priestess, terus ada The Star. Oke, untuk yang udah pilih file nomor 2, apa potensi yang tersembunyi di dalam diri kamu? Coba kita lihat ya, kita prediksi. Kartu pertama ada The Hermit. Kamu orangnya lebih senang merenungkan diri sendiri, lebih senang mengurung diri sendiri. Kamu lebih, sebenarnya ada masa-masa kamu tuh ada sisi antisosialnya, kayak kamu lebih banyak mengevaluasi diri sendiri, lebih melihat gitu apa yang kamu sudah jalani, apa yang sudah kamu lewati, terus habis itu kamu mencari cara sendiri bagaimana kamu ingin menjalani hidup gitu. Kamu lebih banyak merenung, jadi orangnya tuh lebih ke apa-apa tuh dibalikin ke diri sendiri gitu. Orangnya memang rada-rada sering baper ya, masuk ke alam bawah sadar gitu. Jadi waktu sendiri tuh banyak banget yang kamu renungin, banyak yang kamu filosofikan untuk menemukan apa sih sebenarnya makna hidup ini, seperti itu. Nah, akhirnya kamu jadinya ada The High Priestess-nya. Di situ kamu jadinya menemukan di alam bawah sadar kamu, ternyata kamu menemukan bahwa kamu tuh sudah punya pola pikir yang spiritual sekali, atau bahkan mungkin pranaturalnya juga ada ya. Jadi pikiran-pikiran kamu itu jauh lebih ke arah yang lebih menenangkan diri gitu ya, lebih ke arah-arah, kalau misalkan ke religi pun bisa gitu, kamu jauh lebih masuk dengan hal-hal seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini memang biasanya intuisinya tinggi-tinggi, feelingnya bagus, karena dia lebih terkoneksi gitu dengan Tuhan, dengan semesta, walaupun jalurnya bisa lewat spiritual atau religi. Yang pasti dia sudah, orang-orang seperti ini potensi di dalamnya itu adalah intuisinya bagus, karena dia memandang dunia gitu ya, memandang bagaimana menjalani hidup itu sudah jauh lebih balance gitu. Jadinya orangnya nggak tertutup, walaupun sebenarnya kadang dia itu orangnya The Hermit gitu ya, tapi secara pola pikir dia terbuka. Jadi selama evaluasi itu yang dia temukan justru banyak hal-hal yang membuat dia memiliki pandangan hidup baik gitu, dan lebih ke arah spiritual atau religi. Jadinya mencari ketenangan jiwa, mencari ketenangan diri, tidak terlalu mengejar-ngejar banget duniawi gitu. Nah, potensinya adalah menjadi orang yang sangat bijak, pintar untuk memberikan nasihat, terus juga punya cara-cara berpikir yang sangat-sangat dewasa, dan jadinya biasanya dijadiin tempat curhat, tempat untuk mencari solusi, tempat untuk berkonsultasi. Jadi cocok nih jadi healer atau konsultan ya, atau jadi konselor gitu. Sebenarnya cocok, tapi memang arahnya lebih ke arah-arah healer yang menenangkan mental health orang, menyembuhkan mental health orang, yang kayak gitu cocok. Walaupun mungkin kamu sebenarnya pekerjaan utamanya bukan ke situ ya, tapi kamu memiliki potensi itu. Jadi bisa membantu banyak orang. Dan di sini ada kartu The Star. Melalui potensi kamu bisa meraih posisi atau apapun yang kamu inginkan. Kayak menjadi seorang The Star dimanapun kamu berada. Jadi kayak misalkan kamu ada di lingkungan kantor, tapi kamu orangnya dewasa, pintar menasehati, kamu pintar cari solusi, menenangkan orang gitu ya. Jadinya kamu tuh selalu bersinar gitu. Orang tuh kalau ada di dekat kamu ngerasa nyaman, ngerasa positif, ngerasa aman. Jadinya dimanapun kamu berada, kamu tuh jadi sentral poinnya lah gitu. Orang tuh nyari-nyari kamu, atau bahkan kamu bisa lebih dari itu. Kalau misalkan kamu menjadi seorang healer, konselor, kamu bakalan sesukses itu gitu untuk bisa meraih The Star ini. Jadi potensi yang paling tinggi di kamu itu kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau dengan dasar potensi spiritual dan religi yang kamu punya. Gitu. Ini bakat yang jauh lebih ke arah soul ya. Orang-orang yang udah awakening atau old soul gitu. Jadi jiwanya sudah tua gitu. Jadinya dia lebih bijaksana. Dicari nasehatnya, dicari obrolannya, karena meneduhkan
kayak payung ya say. Terus ini kita buka kartu oracles-nya, ada perfect timing. Ting, perfect timing. Lalu ada you've got the power. The power gitu ya. Biar English gitu loh. Ini Kananda pasti rada-rada ih gitu. Dia paling ngeri kalau gue pakai bahasa Inggris soalnya. Oke, ada perfect timing dan you've got the power. Jadi slow aja tentang bagaimana kamu bisa mengeluarkan potensi kamu lebih maksimal. Tapi saat ini adalah saat yang tepat untuk kamu memulai untuk mengenali diri kamu lagi. Kamu juga sama, kamu kayak tidak denial lagi. Ya sih, aku tuh memang cara berpikirnya berbeda dari orang lain. Aku sering dijadiin tempat curhat, aku sering juga dimintain solusi sama teman atau sama lingkungan gitu. Dan kamu udah mulai bisa menerima diri kamu seperti itu. Jadinya nanti kamu bisa mengembangkan, apakah nanti kamu bisa jadi seorang konselor, kamu bisa jadi seorang coach atau apapun. Pokoknya sesuatu yang arahnya itu mentransfer ilmu dari diri kamu ke orang. Jadi guru juga bisa gitu. Karena disitulah kamu baru bisa memunculkan you've got the power, power yang sudah ada di dalam diri kamu gitu ya. Bagaimana kamu bisa memberikan sugesti kepada seseorang gitu dengan kekuatan spiritual kamu gitu. Itu akan semakin memunculkan power kamu dan munculnya tuh langsung kayak maksimal gitu, memaksimalkan itu dan tidak menutup kemungkinan bahkan kamu bisa menjadi seorang star. Twinkle twinkle ya. Kita lihat pesan dari spirit guide-nya. Ada flashback. Merenung, introspeksi dan lihatlah ke belakang segala hal yang telah lewat dan berlalu. Biarlah semua menjadi bait kisah masa yang telah lewat. Bukan lagi untuk digenggam, tapi direlakan dan dilepaskan. Panjang ya say, spirit guides-nya, rada-rada bawel. Oke, jadi intinya ini, dia lebih, pesannya itu jauh lebih ke jangan terlalu banyak the hermit juga. The hermit itu dibutuhkan kok, kita juga butuh mengevaluasi diri, tapi bukan berarti selalu setiap menjalani sesuatu terus kita langsung the hermit. Tapi kamu harus lebih cepat move on. Jadi kalau misalkan ada something yang memang tidak sesuai atau lagi dapat ujian, lagi dapat challenge gitu ya dalam hidup, jangan terlalu lama the hermitnya. Nanti kamu bakalan terlalu tenggelam ke masa lalu. Jadi ke belakang itu cukup flashback aja, jangan dilihat gitu. Jangan terus aja direnungin. Justru cepat kamu cari solusi, karena biasanya orang-orang begini nih, orang-orang yang pintar nasehatin orang, kalau dia udah terjebak di kesendiriannya dia nih, udah masuk ke the hermit, dia sendiri nanti kesusah keluarnya. Sedangkan dia adalah orang yang paling pintar untuk mengevaluasi orang lain dan ngebuat orang lain terbantu sama dia. Tapi pas giliran dia sendiri terjebak gitu ya, untuk merenung, dia yang malah jadi susah gitu untuk keluar dari situ. Jadi kayak yang dia sendiri mengurung diri terlalu lama untuk mengevaluasi diri, untuk benar-benar merenungkan apa yang terjadi. Makanya flashback itu dibutuhkan. Tapi ingat flash gitu, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu lama maksudnya. Jadi hanya cukup mengingat aja, jangan sampai terjebak. Oke, seperti itu. File nomor 2, potensi tersembunyi kamu itu jauh ke arah spiritual yang baik dan kamu bisa menjadi seorang star lewat itu. Bisa membantu banyak orang dengan pola pikir kamu yang sudah nice. Oke, yang udah pilih file nomor 2, thank you. Kita sekarang akan, belum beres. Lupa lagi kan? Untuk yang pilih file nomor 2, jangan lupa aku minta love warna merah. Oke? Ada nggak sih love warna merah? Ada lah ya. Warna merah.